Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dengan lindungannya dan diberikan selalu kesehatan. Oke, berjumpa kembali bersama kami di Pitutur Jawa. Kali ini kami akan menyampaikan yaitu tentang filosofi angka Jawa ya. Tentunya bagi kalian semua yang mayoritas adalah orang Jawa pasti sudah tahu ada sedikit perbedaan antara angka-angka yang ada dalam bahasa Jawa dan yang ada dalam bahasa Indonesia ya. Seperti contohnya itu terdapat ada kata selikur, rolikur, telulikur, nah sampai songolikur, kemudian nanti 25 itu dibunyikan sebagai selawe, kemudian 50 itu adalah seket, dan yang terakhir 60 disebut dengan kata swidak ya. Oleh karena itu mari kita tonton bersama apa sih dibalik angka Jawa kok penyebutannya bisa berbeda dengan yang ada di bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tentang filosofi angka. Angka itu sebenarnya antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia itu hampir sama, cuma itu tadi ada perbedaan sedikit. Mulai dari angka 1 sampai 10 dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu sama ya penyebutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Jawa siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, 10 itu sama ya. Kemudian angka 11 sampai angka 19 atau 20 itu juga sama dalam bahasa Indonesia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian kalau dalam bahasa Jawa 11, rolas, telulas, 14, limolas, 16, pitulas, wolulas, songolas, 20. Yaitu perbedaannya cuma sedikit kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan belas, kalau dalam bahasa Jawa menggunakan welas ya. Dan seterusnya ya. Sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai angka Jawa ya. Kenapa kok ada filosofi angka Jawa? Karena apa? Angka Jawa itu adalah salah satu bagaimana orang Jawa membuat filosofi atau membuat sebuah perumpamaan yang sangat mendalam. Jadi dalam ajaran yang terkandung ini bisa mengenai tentang kehidupan ini. Jadi masyarakat Jawa itu yang sudah terkenal dengan simbolik-simbolik mereka ya. Salah satunya nanti yang akan kita bahas itu dalam angka yang ada dalam penyebutan bahasa Jawa. Penyebutan angka dalam bahasa Jawa itu berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Terlihat pada penyebutan angka, contohnya ada selikur, nanti likuran, kemudian selawe, seket, dan swidak. Itu adalah angka-angka yang penyebutannya sudah jelas berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Oke, langsung saja. Angka tadi sudah kita bahas di depan, angka 1 sampai 10 dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu adalah sama. Kemudian angka 11 sampai 19 atau sampai 20 itu juga sama ya. Cuma perbedaannya kalau di dalam bahasa Indonesia itu menggunakan belas, kalau dalam bahasa Jawa menggunakan welas ya. Oke, sebagai orang Jawa kita tentunya sudah paham bagaimana melafalkannya mulai dari 11, rolas, telulas, 14, limolas, 16, pitulas, wolulas, songolas. Nah, di sini yang menarik adalah dalam bahasa Jawa itu menggunakan kata welas ya. Welasan. Makna angka ini adalah bahwasanya manusia pada usia tersebut itu memiliki rasa welas atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah belas kasih sayang ya. Jadi usia ini adalah usia remaja di mana mulai mengenal lawan jenisnya dan mereka itu akan berusaha memberikan rasa welas pada manusia yang lain. Oleh karena itu dalam tingkatannya ini di dalam bahasa Jawa makanya diberi kata welas. 11, rolas, telulas, 14 ya. Akhiran las. Las-lasan berarti adalah manusia pada usia ini itu harapannya itu memiliki rasa belas kasih atau rasa welas. Kemudian mulai dari angka 20 itu setelahnya 21 sampai 29 dalam orang Jawa itu menyebutnya adalah likur. Selikur, rolikur, sampai songolikur ya. Kecuali nanti yang menarik adalah dalam angka 25 itu penyebutannya bukan limang likur tapi disebut dengan selawe.
Oke, kita bahas yang selikuran dulu ya. Likur itu memiliki makna linggih kursi. Jadi, likur itu singkatan dari linggih kursi yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah duduk di kursi atau duduk pada jabatan, menduduki jabatan. Harapannya orang Jawa adalah dalam usia ini itu manusia sudah mulai mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka dalam usia likur ini 21 sampai 29 harapannya sudah mempunyai sebuah pekerjaan yang nantinya bisa untuk menghidupi mereka. Makanya disebut dengan likur, linggih kursi. Sudah mulai berkarir mempunyai pekerjaan. Oke, sampai pada pembahasan angka 25 ya. Perbedaannya pada angka 25, orang Jawa itu menyebutnya dengan selawe. Selawe ya. 25 itu memiliki arti dari kata selawe tersebut yaitu seneng senenge lanang lan wedok. Ya, artinya apa? Di usia 25 ini itu kebanyakan yaitu antara laki-laki dan perempuan itu sudah saling sama suka, kemudian mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, harapannya orang Jawa di usia 25 ini orang itu untuk melakukan usia untuk pernikahan. Artinya apa? Kalau orang sudah umurnya 25 itu sudah satu pasti sudah dewasa, kemudian dua tadi likuran tadi sudah mempunyai pekerjaan. Nah, harapannya di umur 25 jika melangsungkan pernikahan atau membina rumah tangga, mereka sudah matang dan harapannya adalah pernikahannya nanti bisa langgeng. Makanya ditandai dengan angka selawe. Kemudian yang menarik lagi yaitu angka 50, penyebutannya bukan limang doso atau eh, limang puluh, tapi penyebutannya adalah seket ya. Kenapa kok disebut seket? Ternyata seket itu berasal dari singkatan seneng ketuan ya, seket seneng ketunan atau seneng memakai peci. Pada usia ini mulailah perubahan, yaitu bentuk kepala yang tadinya rambutnya hitam sekarang sudah menjadi putih bahkan sudah mulai rontok dan botak. Ini adalah mempunyai tanda bahwa manusia pada umur 50 tahun ini sudah mulai kita akan memperbanyak amal perbuatan yang baik karena sebentar lagi kita akan menghadap Sang Kuasa. Makanya kalau orang sudah memakai peci biasanya akan merubah perilaku mereka yang tadinya kurang baik, mereka akan berubah menjadi baik. Ini adalah filosofi atau makna dari kata seket. Kemudian yang terakhir yaitu angka 60 atau disebut sewidak. Sejatinya wayahe tindak, artinya apa? Sudah saatnya. Di umur tersebut banyak orang yang sudah meninggal karena melihat seperti orang Islam itu adalah Nabi Muhammad itu meninggal di usia 63 tahun atau artinya dalam usia 60 tahun, ya 60-an tahun maksudnya itu kebanyakan umur manusia di zaman ini adalah di dalam masa umur 60-an tahun. Makanya dalam filosofi angka Jawa kalau sudah 60 tahun itu berarti hanya tinggal istilahnya hanya menunggu kapan waktunya pergi ya. Sejatinya wayai tindak itu kapan? Kapan mereka akan dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Yaitu sedikit itulah sedikit penjelasan mengenai tentang makna atau filosofi angka Jawa. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan untuk jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya semuanya dapat memberikan informasi ke satu sama lain. Terima kasih. Sekian dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.